Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih membahas tentang kekongruenan pada segitiga, di mana kita membahas hubungan antar sudut pada garis yang sejajar. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu hubungan antar sudut yang terbentuk pada dua buah garis yang saling sejajar di mana garis tersebut dipotong oleh garis yang lain. Di sini kita misalkan terdapat dua garis yang sejajar, yaitu garis M dan garis N. Kemudian garis M dan garis N itu dipotong oleh garis yang lain. Kita misalkan garisnya adalah garis L, seperti terlihat pada gambar di bawah ini, di mana garis M dan garis N adalah garis yang sejajar dan garis L memotong kedua garis tersebut. Sehingga terbentuklah 4 sudut pada P dan 4 sudut pada Q. Pada P terdapat sudut P1, P2, P3, P4. Selanjutnya Q1, Q2, Q3, Q4. Maka kita akan menemukan dua jenis sudut di sini, yaitu sudut di dalam garis sejajar dan sudut di luar garis sejajar. Nah, bagaimana sudut yang berada di dalam garis yang sejajar? Nah, kita bikin kolomnya, yaitu sudut di dalam dan sudut di luar garis sejajar. Sudut yang berada di dalam garis sejajar yaitu sudut P3 dan P4. Kalau pada Q yaitu sudut Q1 dan Q2. Sedangkan garis yang berada di luar garis sejajar pada P yaitu P1 dan P2. Sedangkan Q yaitu Q3 dan Q4. Nah, ini adalah dua kelompok sudut yang terbentuk, yaitu sudut di dalam garis sejajar dan sudut di luar garis sejajar. Dari hubungan ini, kita akan memperoleh beberapa hubungan antar sudut, yaitu yang pertama, sudut saling sehadap. Nah, kalau kita perhatikan, kalau sehadap berarti dia menghadap arah yang sama ya, menghadap arah yang sama. Kalau dia sehadap, ibaratkan kita sama-sama menghadap ke jendela, berarti arah kita selalu menghadap ke jendela. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, akan terbentuk empat pasang sudut yang sehadap. Nah, keempatnya apa aja? Yang pertama, P1 dan Q1. Sehingga sudut P1 sama dengan sudut Q1. Nah, dia yang menghadap ya. Yang kedua, P2 dan Q2. Sehingga besar sudut P2 sama dengan sudut Q2. Selanjutnya, yaitu P3 dan Q3. Maka besar sudut P3 sama dengan Q3. Dan yang terakhir yaitu sudut P4 dengan sudut Q4. Sehingga besar sudut P4 sama dengan besar sudut Q4. Nah, ini adalah 4 pasang sudut saling sehadap yang kita peroleh. Sehingga ingat pasangan sudut yang sehadap besarnya sama. Nah, ini adalah hubungan antar sudut yang pertama pada garis sejajar yang dipotong oleh garis yang lain. Selanjutnya, hubungan yang kedua adalah sudut-sudut berseberangan. Dalam hal ini, ada dua sudut-sudut berseberangan yang akan kita peroleh. Yang pertama ada sudut-sudut dalam berseberangan, yang kedua adalah sudut-sudut yang berada di luar berseberangan. Nah, kalau kita perhatikan tadi,
sudut yang terbentuk pada garis yang sejajar itu ada dua tadi ya, sudut yang berada di dalam dan sudut yang berada di luar. Kalau ini sudut-sudut dalam berseberangan, yang jelas dia berada di dalam garis yang sejajar pada pembahasan yang pertama tadi. Sehingga untuk pasangan sudut-sudut dalam berseberangan yang pertama, nah ini yaitu sudut P4 dengan sudut Q2. Sehingga besar sudut P4 sama dengan sudut Q2. Selanjutnya, mana lagi yang berada di dalam? Yaitu 3 dengan 1 ya, yaitu P3 dengan Q1. Nah, ini yang berdalam, posisinya yang berada di dalam. Sehingga sudut P3 dan sudut Q1 besarnya sama. Nah, inilah sudut yang berada di dalam berseberangan. Selanjutnya, sudut-sudut yang berada di luar berseberangan. Juga terdapat dua pasang. Apa yang pertama? Yang berada di luar tadi P1 dan P2. Selanjutnya, Q4 dan Q3 tadi ya. Nah, sehingga sudut-sudut yang berada di luar berseberangan yaitu sudut. Nah, ini. Apa itu? Oke, sudut P1 dengan sudut Q3. Sehingga besar sudut P1 sama dengan Q3. Selanjutnya ada sudut apa? Yaitu sudut P2 dengan sudut Q4. Sehingga besar sudut Q2 sama dengan Q4. Artinya, sudut pasangan sudut yang berada di dalam maupun di luar berseberangan besarnya sama. Nah, ini adalah hubungan yang kedua. Selanjutnya, hubungan yang ketiga yaitu sudut-sudut sepihak, di mana terdapat dua juga, yaitu sudut dalam sepihak, yang kedua sudut di luar sepihak. Di dalam, berarti sudut yang berada di dalam garis ya. Nah, mana dia? Yaitu pertama, itu sudut P4 dan sudut Q1. Sehingga di sini hubungannya agak beda, yaitu ketika kita jumlahkan sudutnya, maka besarnya sama dengan 180 derajat. Artinya, sudut P4 ditambah sudut Q1 besarnya sama dengan 180 derajat. Selanjutnya, mana lagi yang dalam sepihak? Oke, P3 dengan Q2. Yaitu sudut P3 dengan sudut Q2. Sehingga besar sudut P3 ditambah besar sudut Q2 nilainya sama dengan 180 derajat. Nah, ini adalah sudut-sudut dalam sepihak. Yang kedua kebalikannya yaitu sudut-sudut di luar sepihak. Berarti sudutnya berada di luar ya. Mana yang di luar? Oke, 1, 2, 4, 3. P1, P2, Q4, dan Q3. Maka pasang sudut di luar sepihak. Nah, oke. Itu sudut P1 dan sudut Q4. Sehingga besar sudut P1 ditambah besar sudut Q4 nilainya sama dengan 180 derajat. Selanjutnya, yang di luar, oke, itu P2 dengan Q3. Sehingga besar sudut P2 dan Q3 besarnya sama dengan 180 kalau kita jumlahkan. Itu sudut P2 ditambah sudut Q3 sama dengan 180 derajat. Nah, ini adalah hubungan antar sudut yang kita temukan pada garis sejajar yang dipotong oleh garis yang lain. Yang pertama tadi apa? Yang pertama sudut sehadap, yaitu arahnya sama, maka besarnya juga sama. Yang kedua, sudut-sudut berseberangan.
Sudut-sudut berseberangan ada dua, yaitu sudut dalam berseberangan, yang kedua sudut di luar berseberangan. Sehingga besar sudut di dalam maupun di luar berseberangan nilainya sama. Yang ketiga yaitu sudut-sudut sepihak, di mana ada dua juga, sudut di dalam sepihak, yang kedua sudut di luar sepihak. Maka besar sudut sepihak apabila dijumlahkan besarnya sama dengan 180 derajat. Ingat, kalau sudut yang dibentuk pada garis sejajar itu ada dua jenis posisinya, yaitu sudut di dalam dan sudut di luar. Sekian video pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.